Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Sudah lama kita tak berjumpa. Hari ini IHSG Trading Halt pada perdagangan 18 Maret 2025. Lalu apakah saatnya serok? Mari kita bahas lebih lanjut IHSG kita. Inilah IHSG kita pada perdagangan hari ini 18 Maret 2025. Closing ditutup melemah 3,84% di jam 11-an lebih 19-an tadi terjadi bantingan yang cukup dalam sampai 5%-an. Kemudian ketika dibuka suspennya terjadi trading halt, dibuka jam 11.49 turun sampai 7%-an. Tiba-tiba saja terjadi perlawanan dan akhirnya hanya closing 3,84%. Value transaksi pada perdagangan hari ini sangat besar, 16 triliun. Dengan foreign sale sebesar 8 triliun, foreign pay hanya 5,4 triliun. Mari kita lihat catatan foreign buy pada perdagangan hari ini. Net foreign buy-nya ada PTRO 59 miliar. Ini ARB ketika trading halt tadi. Goto 55 miliar dan menguat 5%. Cukup solid tampaknya penguatan dari Goto. TPA grup-grup Konglo ini turun cukup dalam. TPA turun. Asing masuk 44 miliar. Pani masuk 30 miliar. Jelas patah tren Pani. Breakdown 10.000. Melemah 10,81%. Wifi asing ada masuk 26 miliar. Ini tampaknya menarik. Ketika trading halt koreksi cukup dalam namun kemudian menguat. TLKM asing ada masuk. CBDK asing ada masuk. Turun 10,09% dan lain-lain. Sedangkan net foreign sale-nya adalah BBCA. Sangat besar sekali asing jualannya 1,52 triliun. 3,49% melemah. BMRI 632 miliar asing jualan, BBRI 353 miliar, BBNI 109 miliar, ADR 48 miliar, AMRT 42 miliar. Big Bang jelas dijual asing cukup besar pada perdagangan hari ini. Meskipun ada beberapa statement dari pemerintah yang mengatakan bahwa Indonesia masih baik-baik saja marketnya, namun tidak tampak secara nyata dari net foreign sale-nya, sehingga kita tetap masih harus hati-hati untuk trading di emiten-emiten perbankan. Mari kita lihat IHSG kita pada perdagangan hari ini. Ya, ini dia. Lower low. Setelah sempat ada rebound tanggal 3 Maret 2025 menguat 3,97%. Candlenya tampak seperti bullish engulfing, namun tidak benar-benar bullish engulfing sebab tidak disertai dengan volume yang cukup bagus. Volumenya kecil, hanya pantulan sesaat, dan memang kita tidak benar-benar yakin bahwa akan rebound. Begitu pula perbankan yang pada perdagangan 3 Maret sampai 6 Maretan ini rebound cukup tinggi. Ternyata IHSG-nya terkena EMA 20, belum mampu bertahan, kemudian turun, dan pada perdagangan hari ini sempat turun 7%, closingnya 3,84%. Jelas ini lower low, masih ada potensi untuk koreksi lanjutan, apalagi volumenya cukup besar, asing jualan total 2,5 triliun. Jika kita lihat historikalnya, ketika IHSG kita terjadi trading halt, awal mula adanya kebijakan trading halt dari BI adalah ketika COVID. Ketika COVID ini tanggal 9 Maret 2020 turun 6,58%. Ya, kita lihat. Ini bahkan ini gap down, ya, jelas ini gap down. Ini turun sampai 6,58%, ini belum dibatasi tampaknya. Ini masih turun-turun wajar, ini ketika COVID.
kemudian turun terus berhari-hari, berjilid-jilid ARB, tiba-tiba rebound dan belum menyentuh low-nya lagi di 3.900-an. Ini karena memang ada situasi COVID. Sedangkan pada kondisi saat ini tampaknya memang tidak ada situasi-situasi yang cukup membahayakan di negara kita, namun ternyata sudah waktunya untuk emiten-emiten dengan valuasi mahal menjadi murah kembali, dan ketika nanti semuanya sudah rebound, barulah banyak retail-retail yang ikutan. Nah, kapankah waktunya beli? Tentu waktunya beli yang tepat adalah ketika memang sudah tampak konsolidasi yang cukup bagus, sebab kondisi saat ini kemungkinan tidak akan segera rebound cepat seperti saat COVID. Ketika rebound kemungkinan akan sideways, terjadi akumulasi dulu sebelum benar-benar rebound. Kalaupun rebound dengan kondisi yang cukup kencang, hanya dead cat bounce sifatnya. Dead cat bounce, pantulan untuk turun makin dalam. Dan ini terjadi beberapa kali. Ini turun, ada pantulan untuk turun makin dalam. Ini ada pantulan untuk turun makin dalam. Jika ada pantulan lagi ke EMA 20, bisa jadi nanti turun. Nah, ketika turun nanti kita mentok lagi apakah mampu bertahan di low-nya atau tidak. Saat ini low-nya ada di sini. 6.000 ya, pasti sekitar 6.000. Mari kita lihat dengan time frame yang lebih besar, time frame monthly. Dengan time frame monthly pun tampak jelas bahwa EMA 20-nya sudah mengarah ke bawah, baru permulaan ya. Jika kita lihat dengan time frame monthly, baru permulaan EMA 20-nya mengarah ke bawah. Jika kita bandingkan dengan di tahun 2020, ini cukup lama mengarah ke bawahnya sampai kemudian dari bulan April baru benar-benar berhasil breakout EMA 20-nya di bulan Novemberan. Sehingga masih perlu waktu ya, perlu waktu. Kalau mau serok ya jangan terburu-buru, tunggu bottoming, tunggu sideways-nya jika memang mau spekulasi buy di emiten-emiten big cap termasuk perbankan. Jika masih mau trading, mari kita lihat screening kita apakah yang sekiranya menarik untuk kita tradingkan pada perdagangan esok 19 Maret 2025. Kita lihat screening. Ada beberapa yang diakumulasi cukup bagus tampaknya pada perdagangan hari ini. Kita lihat tempo. Tempo sudah jadi watchlist. Hari ini kita share tadi pagi di grup karena ada akumulasi cukup bagus. Pada perdagangan 18 Maret kembali diakumulasi cukup bagus juga oleh CCYB. Potensial rebound untuk tempo karena juga sudah terkoreksi cukup dalam. Bisa beyond weakness pada perdagangan 18 Maret ini melemah 3,88%, namun masih bertahan di atas 120. Bisa manfaatkan pantulan di tempo inti media. Seperti biasa, mari kita buatkan trading plan untuk tempo. Dengan support di 120, resisten 135. Cukup menarik, biasanya di awal-awal sesi bisa tiba-tiba lompat seperti ini. Ini awal sesi langsung lompat, ini juga awal sesi langsung lompat. Ketika sudah lompat cukup tinggi jangan dikejar karena sering buat ekor. Buy on weakness saja, jual saat sudah lompat untuk tempo. Lalu kita lihat emiten yang lain, INPS. INPS pada perdagangan 18 Maret ada akumulasi yang cukup besar oleh DR 108 juta. Dan sempat ada lompatan di akhir sesi namun closingnya di bawah turun. Ini menarik. Kita lihat dengan time frame kecil untuk lebih memastikan. Ya, ini yang terjadi di INPS.
Di akhir sesi jam 15.41 tiba-tiba ada ledakan volume, kemudian ada pembelian cukup besar menjelang akhir sesi. Jam 15.48 belum closing, closingnya sempat naik 15.49 sempat naik, namun ditutupnya di 101. Maka ini menarik untuk perdagangan esok untuk INPS. Bisa dipantau supportnya, kita buat sekitar 95. Low pada perdagangan hari ini 97. Ya, 97 kita buat support. Resisten kita buat 110. Kita lihat akumulasi yang lain. Next, Bino Bex. Kita lihat Bino dan Bex. Bino akumulasinya cukup bagus, bisa untuk buy on weakness, sering membuat ekor, volume akumulasi, semoga ini OD. Kita buat support di 125. Bino bisa buy on weakness, manfaatkan lompatan untuk jual. Kalau memang buying powernya cukup bagus, bisa untuk scalping ketika masih naik sedikit. Kalau sudah naik tinggi jangan dikejar, ini juga sering buat ekor untuk Bino. Jangan terjebak. Kemudian Bex. Bex ini FCA, namun karena ada akumulasi bagus, ini bisa untuk buy on weakness ya. Yang tertarik untuk spekulasi buy, ini bisa buy on weakness, support di 20. Bex 20. 25 resistennya. Kemudian kita lihat yang lain, apakah ada yang menarik. Kelas cool. BNLI. Kita lihat BNLI, saham yang cukup uptrend, sudah terkoreksi, tadi terkoreksi, bertahan, akumulasinya sangat bagus, masih uptrend. RSI-nya cukup menarik. RSI-nya menunjukkan tanda-tanda untuk bisa melanjutkan kenaikannya ya, potensial. Mari kita buatnya terima untuk BNLI, supportnya cukup jauh ini, 2200-an. Low pada perdagangan hari ini 2210. Ya, kita buat di sini BNLI. Resisten 2600. Kemungkinan masih akan melanjutkan kenaikannya. Ini sideways di atas untuk persiapan naik lebih tinggi. Semoga seperti itu. Kemudian kita lihat yang lain, apakah ada yang menarik. Next, halaman terakhir. Doh, ada akumulasi, Doh Inet. Kita lihat Doh dan Inet. Sempat koreksi sampai ke 78, namun kemudian ada akumulasi oleh YB. Cukup besar akumulasinya. Masih bertahan di atas 85. Kalau mau toleransi lagi 81. Ya. Volumenya masih cukup bagus sebenarnya. Kita masukkan treadmill untuk Doh support di 81.
resisten 95. Kemudian kita lihat juga inet, karena ada akumulasi ini tertahan di MA 200 dan MA 200. Koreksi cukup dalam sampai ke 75, langsung naik ke 97. Akumulasinya cukup bagus, YB 2 miliar. Kita lihat cross, sudah masuk, sudah jualan, namun masih menarik karena akumulasinya cukup bagus. Inet kita buat support di 90 ya, 89. Inet 89. Ya, ini beberapa watchlist untuk perdagangan esok 19 Maret 2025. Semoga bisa menjadi tambahan insight bagi sobat trader yang masih mau trading di tengah kondisi IHSG yang cukup terpuruk saat ini. Kalau yang masih mau trading di emiten-emiten perbankan, kita lihat untuk BBRI masih akan turun ya, jelas masih akan turun. Serok di dekat 3000-an saja kalau mau serok. Itulah beberapa review IHSG untuk perdagangan hari ini. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.